Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang belimbing tanah atau calincing ya. Jadi belimbing tanah ini keren sekali karena dia ada kandungan flavonoid, isotoksin, dan kemudian ada asam oksalat. Nah, ini bisa mengurangi atau menyembuhkan beberapa penyakit ya. Contohnya penyakit radang. Nah, ini radang tenggorokan, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini belimbing tanah ya. Ini saya cabut ya biar kelihatan. Oke, belimbing tanah ini berfungsi sebagai antipiretik juga ya. Kalau ada bau mulut ya, karena dia ada kandungan asam oksalat, itu bisa mengurangi bau mulut ya, dengan cara dikunyah ataupun dikumur ya, dicuci kemudian dikumur ya. Itu bisa mengurangi karena ada kandungan asam oksalat dan kandungan flavonoid ya. Kemudian untuk penyakit DM juga sangat bagus sekali ya, untuk wasir ya, karena dia ada kandungan untuk menghilangkan peradangan. Salah satunya adalah ada flavonoid dan ada kandungan saponin ya, kemudian asam oksalat yang sangat bermanfaat untuk penyakit wasir. Nah, ini kita coba nih, ini belimbing tanah ya, ada ininya ya. Nah, ini kita coba kecil-kecil buahnya tapi asam karena dia ada asam oksalatnya. Nah, rasanya kecut ya, warnanya kecut banget ya. Nah, ini bisa dikonsumsi sehari ya, bisa dikonsumsi minimal ya, jangan banyak-banyak ya, daun dan ininya saja, jangan batangnya, karena dia ada zat anti nutriennya ya. Ini bisa dikonsumsi minimal 2-4 gram per hari, nggak boleh lebih dari itu. Kalau bisa 2 gram dulu supaya tahu kita ada efek alergi atau enggak. Dan dia juga bisa menekan ya infeksi jamur ya, infeksi jamur, alfa toksin dalam tubuh, sehingga dia nggak terjadi infeksi jamur atau penyakit kulit. Nah, ini kerennya daun belimbing ya, daun belimbing tanah atau calincing ya. Kemudian dia bisa juga misalnya kalau penyakit batuk panas ya, karena ini ada zat antipiretik dan flavonoid ya, itu mengeblok sistem saraf pusat sehingga dia bisa mengurangi panas ya. Nah, ini keren sekali. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk artritis, penyakit artritis misalnya asam urat, kemudian sini ya, ini banyak sekali ya, biasanya di lutut kemudian di pinggang sakit. Nah, ini bisa mengurangi sakit asam urat ya, karena dia ada peradangan, anti peradangan, yaitu ada flavonoid dan ada isopropinnya ya. Ini termasuk antioksidan, antibakteri yang sangat kuat. Nah, ini keren sekali calincing. Nah, ini kalau dulu saya hobinya cari di lahan, di sawah, kemudian saya cari-cari, petik, kemudian dimakan ya. Kalau dulu saya masih kecil ya, masih ingat sekali ya. Ini tanaman yang sangat keren. Ternyata setelah saya belajar herbal, belajar kesehatan, ternyata banyak manfaatnya ya, calincing ya. Salah satu belimbing tanah yang sangat bermanfaat, sangat dianjurkan untuk penyakit-penyakit ya radang, kemudian penyakit-penyakit yang sifatnya manahun ya. Kemudian dia ada glukosida untuk merawat ya, glukosida untuk gula darah, menyetelkan menyetabilkan gula darah ya, karena dia ada glukosida dan flavonoid. Salah satunya efeknya adalah mengurangi atau menurunkan gula darah ya. Itu kerennya zat flavonoid. Kemudian dia merawat pembuluh darah nih yang hipertensi ya, karena dia ada zat asam oksalatnya ya. Ini tapi nggak boleh banyak-banyak asam oksalatnya ya, sangat kecut ya, sangat nggak enak ya, bukan nggak enak, apa namanya, sangat masam ya, asem kalau bahasa Jawanya ya. Itu sangat dianjurkan untuk penyakit hipertensi karena dia bisa mengurangi ya
kadar garam di dalam tubuh. Nah, itu kerennya calincing ya, atau belimbing tanah. Ya, ini Anda bisa olah atau bisa dikonsumsi langsung nih. Kelebihannya belimbing tanah bisa dikonsumsi langsung, dan saya udah sering nyoba ini, bukan sering nyoba, ini makanan favorit kalau saya bolang di apa namanya, di sawah atau di kebun ya. Biasanya kalau saya masih kecil ya, saya mainannya di sawah ya, bolangnya calincing ini ya, bolangnya calincing, kemudian ada tanaman-tanaman lain yang ada di hutan ya. Sekarang udah ditebang semua ya, udah jadi perumahan ya, jadi hutannya udah nggak ada. Nanti cobalah, nanti kita cari tanaman-tanaman yang memang bermanfaat ya, dia kandungannya luar biasa, tapi kita nggak paham itu. Nanti kita bolang ya, suatu saat kita bolang di hutan untuk mencari tanaman-tanaman yang bermanfaat, sehingga kita nggak melulu kenal dengan tanaman makanan-makanan yang junk food yang akibatnya merugikan ya, merugikan diri sendiri. Jadi kembali ke organik supaya tubuh kita itu sehat, badan kita sehat, karena makanan yang seperti ini adalah, ini salah satu makanan lah kalau kita bilang juga obat ya. Kalau ini dari dulu ya hobi makanan sebagai apa namanya ya, inilah sebagai ini aja, bolang sebagai kalau lapar ya makan ini ya, kalau ada kelapa ya makan kelapa. Ternyata manfaatnya juga luar biasa kelapa ya. Makanya sehat-sehat orang dulu ya, umurnya panjang-panjang. Karena apa? Makanannya sehat dan alami. Nah itu ya. Jadi makanan yang sehat yang gimana, Mas, Mbak, atau Pak ya? Jadi makanan yang sehat itu adalah makanan yang mudah dicerna dan alami, yang ada di dalam di sekitar lingkungan kita ya, tidak diproduksi, kemudian ada bahan pengawet yang akibatnya ada kandungan asam benzoat, ada kandungan asam askorbat, ada kandungan macam-macam, itu toksit bagi ginjal ya, toksit. Contohnya di pengawet makanan itu banyak ya. Makanya jajanlah di pasar ya, jajan di pasar, cari makanan-makanan yang sehat ya, supaya kita dapat yang sehat-sehat ya. Jangan dibiasakan anak-anak Anda mengkonsumsi makanan-makanan junk food, fast food dari muda. Nah, banyak anak yang umur 30 tahun udah kena stroke, kena ini, karena makanannya dari kecil itu makanan-makanan yang serba jadi, serba enak, roti mewah, tapi berakibat fatal. Kita bukan orang Eropa, tapi kita orang Asia yang sangat hobi ya, kembali ke natur, hobi makan makanan yang sehat dan alami ya. Jadikanlah habit ya, mungkin ayahnya kakeknya dulu hobi makan